Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat, bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, untuk memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pemahaman dalam pembelajaran kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah, anak-anak semuanya sehat ya? Semuanya hadir ya di sini ya? Oke. Ustaz nanti cek ya absennya. Baiklah, selanjutnya anak-anak silahkan buka kamera videonya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud kita cinta terhadap tanah air kita. Anak-anak silakan semuanya berdiri. Ya. Dengan berakhirnya lagu Indonesia Raya tadi, semoga anak-anak selalu tertanam di dalam hatinya cinta terhadap tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Baiklah, sebelum lanjut ke pembelajaran, Ustaz mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Iya, betul. Pelajaran yang minggu lalu yaitu iman kepada hari kiamat. Kemudian kita pelajari yaitu tanda-tanda hari kiamat, kemudian hikmah atau manfaat apa saja kita beriman kepada hari kiamat. Nah, hari ini kita mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar. Di sana yang kita pelajari yaitu ada juga yang disebut takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, baiklah anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silahkan anak-anak lihat di sini. Ini tujuan pembelajaran kita. Nah, kemudian untuk peta konsep yang kita pelajari pada hari ini, silakan anak-anak lihat di sini. Oke. Ya. Selanjutnya, anak-anak silakan simak video yang Ustadz sajikan. Silakan buka HP-nya, buka laptopnya. Silakan simak tentang video iman kepada qada dan qadar berikut ini. Nah, yang pertama, pengertian qada dan qadar. Pengertian qada. Menurut bahasa, qada adalah keputusan atau ketetapan, sementara menurut istilah, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali, atau zaman sebelum terjadinya sesuatu, semua yang terjadi pada makhluknya termasuk manusia. Nah, hubungan antara qada dan qadar. Qada artinya keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Manusia tidak ada yang mengetahui qada dan qadar atas dirinya. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Nah, adapun takdir itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Namun, kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala pasti terdapat hikmah. Ada dua macam takdir yang terjadi pada diri manusia, yaitu yang pertama, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Yang kedua, takdir mubram
adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah oleh manusia, seperti bayi yang lahir laki-laki atau bayi yang lahir perempuan. Kemudian ada kematian atau terjadinya hari kiamat dan sebagainya. Itu tadi contoh dari takdir mubram. Kemudian takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan cara usaha atau ikhtiar dan berdoa. Misalnya, orang yang malas belajar dapat menjadi pandai apabila rajin belajar. Nah, kemudian orang yang memiliki rezeki rezeki sedikit dapat menjadi banyak apabila rajin berusaha atau bekerja keras. Nah, soleh dan soleha berikut adalah contoh gambar-gambar takdir mubram dan takdir mu'allaq. Silahkan disimak. Oke, semuanya sudah menonton videonya? Ada pertanyaan tentang video yang sudah saya sajikan tadi? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Iya, silakan buka mic-nya. Oke, silakan buka mic-nya. Kemudian namanya? Iya, betul. Nah, baiklah. Untuk penutup, saya beri kesimpulan. Pembelajaran kita pada ini yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, tadi disebutkan di dalam pembelajaran yaitu contoh-contoh takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa tadi? Takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, takdir mubram tadi adalah takdir atau ketentuan Allah yang tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya apa? Ada kematian, ada kita terlahir ke dunia, terlahir laki-laki atau terlahir perempuan. Kemudian terbitnya matahari dari timur, kemudian terbenamnya dari barat. Nah, itu juga termasuk takdir mubram. Kemudian yang kedua yang kita pelajari yaitu takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Nah, takdir mu'allaq adalah takdir yang mungkin kita bisa ubah dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar atau usaha. Contohnya apa? Contohnya tadi yaitu yang pertama, kalau kita mau kaya, misalnya kita mau kaya yaitu dengan cara rajin bekerja atau menabung. Kemudian kalau kita mau berprestasi atau mau pintar atau pandai, kita harus rajin belajar. Nah, itu salah satu contoh dari takdir mu'allaq. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas anak-anak silahkan cek link di Google Classroom. Di sana sudah Ustadz share link quizy ya, kita untuk quiz hari ini. Silahkan jawab pertanyaannya tentang terkait tentang qada dan qadar, yaitu takdir mubram dan mu'allaq. Nah, contoh-contohnya bentuknya itu pilihan ganda. Silahkan kerjakan. Nah, anak selamat mengerjakan tugasnya. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustadz dan untuk kalian. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Untuk pembelajaran yang akan datang yaitu tentang teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, Ustadz Hudahi yang mengucapkan hamdalah, sama-sama kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salah khilaf, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.